Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Setelah melumuri badannya hingga mirip dengan pengemis, Dowling pun melanjutkan penelusurannya. Tidak berapa lama Dowling berjalan, dia dihentikan kembali oleh seorang murid yang bersembunyi di semak-semak. Murid itu terlihat gendut. Dia melihat Dowling sebagai seorang pengemis, makanya dia menghentikannya. Murid gendut itu meminta token yang ada di pinggangnya Dowling dan mengancam jika Dowling tidak memberikannya, maka dia akan berakhir seperti murid yang tergeletak itu. Dowling seketika sadar kalau murid yang tergeletak di tanah itu digigit oleh beast. Pakaiannya kacau dan terlihat mengerikan. Dowling berpikir bahwa murid gendut ini hanya mencari keuntungan dari durian runtuh. Murid gendut itu semakin mendesak Dowling agar memberikan tokennya segera. Namun, Dowling hanya tertawa kecil mendengarnya. Dowling kemudian melancarkan sebuah serangan dengan tangannya ke arah batang leher murid gendut tersebut. Dalam sekejap, murid gendut itu tumbang dan jatuh ke tanah akibat pukulan Dowling. Dowling pun mengambil token yang ada pada murid gendut tersebut dan melanjutkan penelusurannya. Dowling tahu kalau banyak orang yang bersembunyi di hutan itu untuk menunggu menyergap yang terluka. Oleh karena itu, dia membuat dirinya seperti pengemis. Keyakinan yang salah kalau melakukan itu akan meningkatkan kemungkinan murid-murid untuk lulus. Murid lain yang melihat Dowling berpenampilan seperti pengemis, banyak yang keluar dari persembunyian mereka untuk menyergap Dowling. Namun, mereka lagi-lagi dikalahkan oleh Dowling dan token yang mereka kumpulkan juga menjadi milik Dowling. Dowling pun terlihat senang dan bahagia dengan keberhasilan rencananya. Secara tiba-tiba, muncullah seekor binatang yang besar di belakang Dowling. Dia menyerang Dowling menggunakan kakinya yang besar, tapi serangan itu masih bisa dihindari oleh Dowling. Dowling sedikit terkejut melihat binatang besar itu menyerangnya secara tiba-tiba. Kini Dowling berinisiasi berbalik menyerang binatang besar itu. Dia melompat ke arah binatang besar itu. Sadar jika Dowling akan menyerangnya, binatang besar itu pun ingin menyerang juga menggunakan aura yang muncul dari dalam mulutnya. Namun, serangan Dowling berhasil terlebih dahulu mengenai kepala binatang besar. Dowling menyerang menggunakan tendangannya, lalu dia kembali menyerang menggunakan pukulan tangannya. Dowling menyerang binatang besar itu secara bertubi-tubi dan bertanya dengan memasang muka yang seram tentang apakah binatang besar itu juga mempunyai token. Binatang besar itu kesakitan akibat serangan Dowling hingga dia menangis. Dia meminta ampun kepada Dowling dan meminta Dowling untuk melepaskannya. Dowling menghasilkan lebih dari 10 token dari murid lain, tapi masih banyak token yang menunggunya di luar sana. Dowling menanyakan kepada binatang besar itu apakah dia mempunyai sebuah kantong ruang, tetapi binatang besar itu tidak mempunyai barang yang dicari oleh Dowling. Dowling tidak berniat untuk menyulitkan binatang besar itu, karena dia akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada binatang besar itu. Sebelum pergi, Dowling melumuri tubuhnya dengan darah untuk berpura-pura terluka parah. Binatang besar itu berpikir entah apa bagusnya Dowling mengucapkan selamat tinggal padanya dan melakukan terlalu banyak trik penipuan. Dalam perjalanan, Dowling tiba-tiba merasakan sebuah energi yang tidak jauh dari tempatnya berada. Dowling tidak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Menurut Dowling, skill Swallowing the Heaven tiba-tiba bekerja dengan sendirinya dan energi yang samar-samar tersebut membuatnya terasa lapar. Dowling berpikir, tidak ada yang salah pada dirinya melainkan di sekitarnya pasti ada sebuah keturunan murni beast mitologi. Dowling kemudian bergegas menuju tempat dia merasakan energi tersebut. Bagi Dowling, keberuntungannya sangatlah bagus. Saat skill Swallowing the Heaven bertemu dengan keturunan murni Supreme, maka teknik itu akan bekerja dengan sendirinya. Menurut Dowling, keturunan murni beast mitologi itu pasti belum ada pemiliknya. Itulah kenapa skillnya secara tiba-tiba memperhatikan beast tersebut.
Dowling berpikir, biasanya suara misterius yang memberikan dia skill swallowing the heaven mengatakan bahwa untuk memasuki body forging realm, maka dia harus memiliki kekuatan 100.000 jin. Prasyarat itu untuk mendapatkan sebuah darah sejati beast mitologi. Hal itu akan memungkinkan Dowling untuk menempa tubuhnya ke 100.000 jin. Seketika, Dowling menjadi sedikit panik. Dia harus tetap tenang menghadapi keadaan. Akhirnya, Dowling sampai di sebuah danau. Dowling berpikir dia harus berhati-hati mengikuti panggilan keturunan murni karena energi di sekitar danau tersebut penuh dengan gairah. Secara mengejutkan, ternyata ada seseorang yang melihat Dowling di sana. Bagi mereka tidak boleh membiarkan orang luar tahu apa yang terjadi di sekitar danau itu dan akan segera mengakhiri riwayat Dowling. Dowling pun sadar dengan kehadiran mereka dan segera menoleh ke belakang. Ada 4 orang yang mengintai sekitar danau tersebut. Ternyata di antara 4 orang itu terdapat seseorang yang dikenal oleh Dowling, yaitu Wang Lin. Menurut Dowling, Blue Topaz adalah harta berharga untuk menciptakan armor. Selama sedikit dari Blue Topaz ditambahkan ke dalam armor, kualitas armor itu akan sangat ditingkatkan. Itu akan bisa menahan korosi selama bertahun-tahun. Bahkan setelah ribuan tahun, armor yang dilapisi Blue Topaz akan tetap tajam. Sebelumnya, Dowling mempunyai masalah Blue Topaz yang dicuri oleh Wang Ling yang seberat 5 jin. Jika permata itu dipasang pada sepotong armor, maka itu akan menahan banyak pukulan mematikan. Dowling menganggap bahwa Wang Ling sepertinya belum menggunakan Blue Topaz. Teman-temannya Wang Ling bertanya kepada Wang Ling tentang bagaimana dia bisa mengenal sampah seperti Dowling. Temannya Wang Ling meminta agar segera mengakhiri riwayat Dowling dan jangan menunda lama karena hal yang terjadi di sekitar danau itu tidak boleh tersebar. Sementara Dowling berpikir bahwa apakah mereka tahu tentang keturunan murni beast mitologi. Dowling menganggap jika mereka ke danau tersebut di saat yang salah. Menurut Dowling, jika dia bisa mengalahkan 2 orang dari mereka, maka akan jauh lebih mudah ketika dia memperebutkan keturunan murni beast mitologi tersebut. Mereka menganggap gerakan Dowling sangat cepat. Mereka tidak ingin membiarkan Dowling kabur, karena jika tidak, Faisal akan dihukum. Wang Ling meminta temannya agar jangan khawatir, karena Dowling tidak akan bisa kabur darinya. Wang Ling bersama dengan pria berambut merah mengejar Dowling dengan sekuat tenaga. Kemudian, Dowling bertanya dengan mereka sambil tersenyum tentang apakah danau itu adalah tempat yang penting. Wang Ling menganggap bahwa Dowling hanya bermimpi untuk bisa kabur darinya. "Kemana kau akan pergi?" kata Wang Ling. Kemudian, Dowling tiba-tiba muncul dan memberikan sedikit serangan kejutan kepada mereka berdua. Wang Ling dan temannya masih bisa menghindari serangan kejutan dari Dowling. Lalu Wang Ling dan temannya berbalik menyerang terlebih dahulu. Mereka berdua melancarkan sebuah pukulan ke arah Dowling. Tetapi Dowling masih bisa menahan serangan mereka berdua dan Dowling mengatakan bahwa jangan bercanda. Kenapa dia harus lari dari kejaran Wang Ling dan temannya? Wang Ling menjadi sedikit kesal dengan perkataan Dowling. Dia meminta Dowling agar jangan keras kepala dan mengakui kekalahannya dengan segera untuk tidak menunda mereka lagi. Kemudian, secara tiba-tiba, temannya Wang Ling yang berambut merah mengamuk. Pria berambut merah mengeluarkan Half Step Soul Realm dengan semangat sehingga memunculkan sedikit tekanan bagi Dowling. Dowling tidak menyangka bahwa pria berambut merah merupakan master Derana Soul Realm. Mengetahui hal itu sedikit mematahkan semangatnya Dowling. Pria berambut merah langsung saja ke arah Dowling untuk menyerangnya. Namun Dowling masih bisa menghindari serangan dari pria berambut merah. Dia kemudian menyerang kembali Dowling dengan semangat, tetapi celananya tiba-tiba melorot. Mukanya langsung merah seketika karena menahan malu. Dowling meloroti celana pria berbaju merah untuk mengambil token yang dia punya. Namun sayangnya, pria berambut merah hanya mempunyai 2 token yang tersembunyi di kantong celananya. Menurut Dowling, semua keluarga Wang membuatnya sakit. Mendengar Dowling berbicara seperti itu, membuat Wang Ling dan temannya semakin kesal.
Pria berambut merah itu kembali melepaskan auranya dan meminta Dowling agar jangan berpikir bahwa tahu segalanya. Dia kembali menyerang Dowling dan mengatakan bahwa Dowling tidak akan punya kesempatan berhasil melawannya. Dengan menyatukan Soul Realm Ki dan Ki Bumi, pria berambut merah bisa meningkatkan kekuatannya sehingga Dowling tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Pria berambut merah membanggakan kekuatan Soul Realm-nya. Energi Ki yang ada di dirinya meroket dalam dagingnya. Pria berambut merah terlihat sangat senang. Dia menganggap semuanya sudah akan berakhir dan menganggap Dowling tidak akan mampu untuk melawannya. Dalam sekejap, Dowling menampar wajah pria berambut merah hingga membuatnya terpental cukup jauh. Dowling berharap pria berambut merah bisa membuat dirinya lewat, tetapi orang yang ingin dilawan oleh Dowling bukanlah pria berambut merah. Wang Lin yang melihat pertarungan itu sedikit terkejut. Wang Lin berpikir bahwa pantas saja Dowling terlihat sangat kuat. Ternyata Dowling telah menerobos ke setengah langkah Soul Realm. Tapi kecepatan kultivasi Dowling membuat Wang Lin semakin terkejut. Tidak terima ditampar oleh Dowling, pria berambut merah kembali menyerang dari belakang Dowling. Dia berniat melancarkan sebuah tendangan yang keras ke arah Dowling, tetapi Dowling berhasil menahan dan berbalik menyerang menggunakan tendangannya. Lagi-lagi, itu membuat kaget Wang Lin yang melihat secara langsung. Dowling semakin emosi dengan pria berambut merah dan mengatakan bahwa yang akan berakhir bukanlah dirinya. Kemudian, Dowling melompat ke atas untuk menyerang pria berambut merah. Dowling terlihat senang dengan situasi yang terjadi, dan pria berambut merah sedikit takut dan tidak menyangka entah bagaimana mungkin lawannya bisa lebih kuat darinya. Dowling melancarkan pukulan yang sangat kuat kepada pria berambut merah, sehingga aura efeknya bisa dirasakan oleh Wang Lin. Setelah dipukul oleh Dowling, pria berambut merah akhirnya tumbang. Dowling selalu berhasil mengejutkan Wang Lin. Terakhir kali, dia mengejutkan Wang Lin tentang topas biru. Tetapi, kali ini entah dengan apa dia akan mengejutkan Wang Lin. Dowling hanya tertawa kecil dan dengan bangganya meminta agar Wang Lin menebak dengan apa dia akan mengejutkannya kali ini. Wang Lin kemudian mengeluarkan kekuatan Soul Realm yang sebenarnya. Wang Lin melihat Dowling hanyalah sepotong sampah yang sombong dan memintanya untuk berlutut di depannya sekarang. Ruang di sekitar Dowling menjadi berbahaya. Dowling berpikir, apakah itu adalah kekuatan sebenarnya dari ranah Soul Realm? Namun, menurut Dowling, Wang Lin masih bukan tandingannya. Wang Lin kemudian berteriak menyebut nama Dowling dan menyerangnya dengan semangat. Dowling pun membalas dan menahan pukulannya Wang Lin hingga Dowling mempunyai satu kesempatan. Dia langsung saja menyerang Wang Lin dengan kekuatannya. Dowling mengatakan bahwa Wang Lin hanya berada di Soul Realm lanjutan dan tampaknya masih agak encer. Dowling kemudian berbalik menyerang terlebih dahulu. Dia dengan sekejap sudah berada di atas kepala Wang Lin. Dowling langsung saja mengarahkan pukulannya ke arah Wang Lin dan mengucapkan selamat tinggal. Tetapi Wang Lin hanya tersenyum menanggapi serangan dari Dowling. Wang Lin menahan serangan Dowling dengan berbalik menyerang menggunakan kekuatannya. Tetapi Dowling masih bisa menghindari serangan itu. Dan Dowling kembali melancarkan sebuah serangan dengan memusatkan kekuatannya di jentikan jarinya. Kemudian Dowling menjentikan jarinya ke arah Wang Lin. Wang Lin masih bisa menghindari serangan itu dan mengatakan kepada Dowling bahwa skillnya tidak signifikan. Dowling berpikir bahwa ranah Soul Realm benar-benar sesuatu yang bisa bersaing dengan Body Forging Realm. Itu adalah sesuatu yang benar-benar membuat Dowling memikirkan kembali berdasarkan sudut pandangnya. Wang Lin tampak sedikit terkejut. Wang Lin mengira bahwa Dowling baru saja membuat kesalahan. Menurutnya, menahan kekuatannya terlalu menyakitkan. Tapi, kekuatan yang diarahkan Dowling benar-benar menakutkan bagi Wang Lin.
Satu pukulannya mempunyai kekuatan jin sebesar 50.000 sampai 60.000 jin. Wang Ling berpikir Dowling terlalu jahat. Dia belum menerobos Soul Realm, namun dia mempunyai kemampuan bertarung sekuat itu. Jika Dowling menerobos Soul Realm, maka mungkin Wang Ling tidak akan bisa bertahan. Wang Ling tidak ingin membuang waktunya dengan Dowling. Bagi Wang Ling, pria berambut merah tadi adalah orang yang tidak berguna. Jika Dowling membunuhnya, maka Wang Ling tidak akan peduli. Wang Ling meminta agar Dowling bisa menganggap peristiwa yang terjadi itu tidak pernah terjadi. Lagi pula, Wang Ling mempunyai topas birunya. Jika Dowling menginginkan topas birunya, maka Wang Ling meminta agar dia datang dan mengambilnya. Sementara Wang Ling mengumpulkan kekuatan di tangan kirinya dan bersiap menyerang Dowling ketika dia mendekat untuk mengambil topas birunya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.